Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang terhormat kepada Ustadz Yusni selaku dosen pengampu, yang terhormat kepada kawan-kawan angkatan 7. Insyaallah saya akan mempresentasikan atau akan membahas studi metodologi tafsir Hasan Hanafi. Langsung saja, belakangan ini diskursus mengenai Al-Quran ramai diperbincangkan. Salah satu pemikir kontemporer, Hasan Hanafi, mengkritik metode atau teori penafsiran klasik. Bahwasanya penafsiran klasik itu sudah tidak relevan lagi, sudah tidak sesuai dengan zaman. Sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, salah satu metode yang dipakai atau yang digunakan oleh Hasan Hanafi yaitu metode hermeneutik atau hermeneutika. Nah, hermeneutik ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu menerangkan sesuatu atau cara menafsirkan suatu teks, atau lebih umumnya lagi, lebih khususnya lagi disebut sebagai penafsiran Bible. Nah, Hasan Hanafi mencoba menafsirkan melalui metode hermeneutik. Lebih lanjut, Hasan Hanafi menawarkan pendekatan sosial dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan metode tafsir Al-Quran seperti ini, menurut Hanafi, seorang mufassir yang ingin mendekati makna Al-Quran tidak saja mendeduksi makna dari teks, tetapi sebaliknya dapat juga menginduksi makna dari realitas ke dalam teks. Lebih lanjutnya, Hasan Hanafi mengembangkan teori hermeneutika melalui pendekatan fenomenologi yang ia adopsi dari teori fenomenologi Edmund Husserl. Menurutnya ada 5 tahapan yang harus dilakukan seorang mufassir dalam melakukan penafsiran Al-Quran. Langkah pertama yaitu wahyu diletakkan dalam tanda kurung, tidak diafirmasi, tidak pula ditolak. Yang kedua, Al-Quran diterima sebagaimana layaknya teks-teks lain seperti karya sastra, teks filosofis, dokumen sejarah, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak ada penafsiran palsu atau benar, pemahaman benar atau salah. Yang ada hanyalah perbedaan pendekatan terhadap teks yang ditentukan oleh perbedaan kepentingan dan motivasi. Yang keempat, tidak ada penafsiran tunggal terhadap teks, tapi pluralitas penafsiran yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman penafsir. Selanjutnya kita akan bahas biografi dan latar belakang pemikiran Hasan Hanafi. Nah, Hasan Hanafi lahir di Kairo pada tanggal 13 Februari 1935 di dekat benteng Salahuddin, daerah perkampungan Al-Azhar. Secara historis dan kultural, negara Mesir itu telah dipengaruhi banyak oleh beberapa budaya atau perkembangan. Pada saat itu ada peradaban Romawi, Bizantium, kemudian ada Arab, Mamluk, dan Turki, bahkan sampai Eropa modern. Ia merupakan filsuf hukum Islam dan guru besar pada Fakultas Filsafat Universitas Kairo. Pendidikannya diawali dengan pendidikan dasar, yaitu tamat pada tahun 1948. Kemudian masuk ke Madrasah Sanawiyah Khalil Aga, Kairo, selesai pada tahun 1952. Selama di Sanawiyah, Hasan Hanafi sudah aktif mengikuti diskusi-diskusi Al-Ikhwan Al-Muslimin. Dan dari kegiatannya itu, pemikiran Hasan Hanafi berkembang. Selain itu, ia juga mempelajari pemikiran Said Qutb tentang keadilan sosial dan keislaman. Kemudian Hanafi melanjutkan studi di Departemen Filsafat Universitas Kairo, selesai pada tahun 1956 dengan menyandang gelar sarjana muda. Kemudian beliau melanjutkan studinya lagi di Universitas Sorbonne, Prancis, dengan mengambil konsentrasi pada kajian pemikiran barat pra-modern dan modern. Hanafi menyelesaikan
program master dan doktornya pada tahun 1966. Selama di Prancis, Hasan Hanafi mendalami berbagai disiplin ilmu. Ia belajar metode berpikir, pembaharuan dan sejarah filsafat dari Jean Guiton, belajar analisis kesadaran pada Paul Ricoeur, belajar bidang pembaharuan pada Max Signon, yang sekaligus bertindak sebagai pembimbing penulisan disertasinya, serta belajar fenomenologi dari Husserl. Sampai saat ini, fenomenologi Husserl sangat kental mewarnai pemikiran Hanafi dalam membaca teks-teks keagamaan. Persentuhannya dengan berbagai metodologi di atas mendorong Hanafi untuk mempersiapkan sebuah proyek pembaruan pemikiran Islam yang menyeluruh. Hanafi memulai proyeknya ini sekembalinya ke Mesir dengan mulai menggarap At-Turos wa al-Tajdid, yaitu tradisi dan modernisasi. Selanjutnya kita masuk kepada Al-Quran perspektif Hanafi. Berbeda dengan pemikir kontemporer lainnya, Hanafi tidak mempermasalahkan keabsahan dan keaslian teks Al-Quran. Menurut Hanafi, dari sekian banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah, hanya Al-Quran yang bisa dijamin keasliannya. Saat ini, dalam hal ini, Hanafi sepakat dengan para ulama terdahulu. Lanjutnya, Al-Quran sebagai wahyu memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama, ia merupakan fase akhir perkembangan wahyu dalam sejarah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang kedua, Al-Quran itu terjaga sehingga bebas dari bahaya perubahan yang telah menimpa kitab-kitab suci lain atau umat-umat terdahulu. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci yang tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara bertahap. Selanjutnya kita masuk kepada kritik terhadap tafsir klasik. Nah, kritik ini dilontarkan oleh Hasan Hanafi kepada ulama-ulama tafsir terdahulu. Nah, berangkat dari ketidakpuasan Hanafi terhadap hasil interpretasi dari tafsir klasik, maka Hasan Hanafi melakukan kritik terhadap teori tafsir terdahulu. Selanjutnya kita masuk kepada kritik terhadap penafsiran klasik oleh Hasan Hanafi. Nah, berangkat dari penafsiran klasik, Hasan Hanafi ini tidak puas dengan teori konsep tafsir klasik yang dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi beliau ini mengkritik bahwasanya tafsir klasik yang dibangun oleh ulama terdahulu tidak memiliki tidak solid atau prinsip-prinsip yang tidak teruji atau terrefleksi, sebab tafsir klasik tidak melampaui fase syarah, komentar, atau tafsil atau tikror, pengulangan, dan penjelasan tentang apa yang sedikit tidak dibutuhkannya. Di sisi lain, ia mengabaikan kehidupan, problem dan beban dan kebutuhan manusia pada saat ini. Di sini Hasan Hanafi menjelaskan ada 2 kelemahan dalam tafsir klasik. Yang pertama, krisis orientasi, dan yang kedua, krisis epistemologi. Kita masuk kepada krisis orientasi. Apa itu krisis orientasi? Yang dimaksud krisis orientasi adalah upaya memahami wahyu adalah upaya yang melibatkan pembacaan sekaligus pemahaman terhadapnya. Sementara pemahaman terhadap Al-Quran menurutnya adalah perbincangan mengenai teori penafsiran yang mampu mengungkapkan kepentingan masyarakat, kebutuhan muslim, dan isu-isu kontemporer. Hanafi menginginkan teorisasi penafsiran yang meletakkan kembali Al-Quran sebagai sumber dan objek pengetahuan secara simultan di hadapan rasionalitas sebelum melakukan kegiatan keilmuan lainnya. Yang kedua, kritik atau krisis epistemologi. Menurut Hanafi, hazanah pemikiran klasik tidak pernah memiliki suatu teori penafsiran yang otoritatif dengan prinsip-prinsip ilmiah yang mengarah pada kepentingan tertentu. Sebaliknya, mayoritas tafsir-tafsir klasik menurut Hanafi hanya menjelaskan masalah-masalah yang sama sekali bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Adapun ciri-cirinya adalah mengulang-ulang pendapat klasik dalam memformulasikan argumen. Metode linguistik hanya membatasi penentuan makna teks Al-Quran berdasarkan pada prinsip linguistik yang spesifik seperti hakikat, majaz, muhkam dan mutasyabih, mujmal dan mubayyan, zahir dan muawwal, muqayyad dan mutlak, am dan khas, dan sebagainya. Dengan demikian, model penafsiran klasik dianggap Hanafi terlalu skripturalis
hanya terbatas pada aspek tekstual Al-Quran, yakni linguistik atau lugawi dan sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran, asbabun nuzul. Padahal menurut Hanafi, keduanya reduktif terhadap makna. Action. Ya, Hasan Hanafi merumuskan berbagai macam karakteristik dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama, harus mampu menghasilkan tafsir yang sifatnya spesifik, yaitu menafsirkan ayat-ayat tertentu dan bukan menafsirkan seluruh ayat. Yang kedua, bersifat temporal. Ya, penafsiran tidak diarahkan kepada pencarian makna universal, melainkan diarahkan untuk menelusuri makna sesuai yang diinginkan Al-Quran untuk generasi tertentu. Yang ketiga, berkarakter realistik, yaitu memulai penafsiran dari realitas kaum muslimin, baik berupa kehidupan dengan segala problematikanya, krisis, dan kesengsaraan yang mereka hadapi. Yang keempat, berorientasi pada makna tertentu dan bukan merupakan perbincangan teoretik tentang huruf dan kata. Karena menurut Hanafi, wahyu pada dasarnya memiliki tujuan, orientasi, dan kepentingan. Yang kelima, bersifat eksperimental, karena ia merupakan tafsir yang sesuai dengan kehidupan dan pengalaman hidup mufasir. Yang keenam, perhatian terhadap problem kontemporer. Bagi Hanafi, mufasir tidak dapat memulai penafsirannya tanpa didahului oleh perhatian dan penelitian yang mendalam atas masalah-masalah kehidupan. Yang ketujuh, posisi mufasir. Posisi sosial mufasir. Ditentukan secara sosial sekaligus menentukan corak penafsiran yang dilakukannya. Setelah meletakkan berbagai premis dan karakteristik penafsiran, kemudian Hanafi merumuskan beberapa aturan metodis untuk mendukung hermeneutika Al-Quran yang ia bangun. Aturan yang pertama, merumuskan komitmen sosial politik. Mufasir bukanlah seorang yang netral, sebab ia berada dalam drama negeri tertentu. Yang kedua, mencari sesuatu. Seorang mufasir tidak memulai penafsiran dengan tangan kosong atau tanpa mengetahui apa yang ia ingin ketahui terlebih dahulu. Yang ketiga, seorang mufasir berusaha mensinopsis ayat-ayat yang berkaitan dengan tema-tema tertentu, yaitu setiap ayat yang berhubungan satu sama lain dalam tema-tema tertentu dikumpulkan. Yang keempat, klasifikasi bentuk-bentuk linguistik. Bagi Hanafi, bahasa merupakan bentuk pemikiran yang membawa mufasir ke dalam makna. Yang kelima, membangun struktur. Setelah membentuk linguistik, memberi orientasi makna, mufasir berusaha membangun suatu struktur yang berangkat dari satu makna menuju suatu objek. Yang keenam, analisis situasi faktual. Jadi setelah membangun suatu tema sebagai struktur ideal, mufasir menggabungkan dan menghubungkannya dengan situasi nyata untuk mengetahui status kuantitatif masalah. Yang ketujuh, membandingkan yang ideal dengan yang real. Jadi setelah proses membangun struktur, memberikan tema kualitatif, dan analisis fakta sosial, memberi status kuantitatif sebagai fenomena sosiohistoris. Jadi mufasir membandingkan struktur ideal yang dideduksi dari analisis isi teks dan situasi faktual yang diinduksi oleh statistik dalam ilmu sosial. Yang kedelapan, deskripsi model-model aksi. Apabila ditemukannya adanya kesenjangan antara dunia ideal dengan dunia real, maka aksi sosial merupakan langkah berikutnya dari proses interpretasi. Selanjutnya kita masuk kepada metode hermeneutika Hanafi. Hasan Hanafi menggunakan hermeneutika sebagai alternatif metode interpretasi teks atas kritiknya pada metode tafsir klasik. Hanafi juga memperluas cakupan hermeneutika dari sekedar ilmu interpretasi atau teori pemahaman menjadi ilmu yang menjelaskan tentang penerimaan wahyu sejak tingkat perkataan hingga tingkat dunia. Melihat berbagai kekurangan dan kelemahan di dalam tafsir klasik, Hasan Hanafi menawarkan teori penafsiran yang baru dalam menafsirkan Al-Quran yang dia rumuskan melalui pendekatan sosial. Hanafi menyebut teori penafsiran ini dengan hermeneutika sosial, atau lebih tepatnya metode tafsir tematik. Dengan hermeneutika Al-Quran seperti ini, menurut Hanafi,
Seorang mufasir yang ingin mendekati makna Al-Quran tidak saja mendeduksi makna dari teks, tapi sebaliknya dapat juga menginduksi makna dari realitas ke dalam teks. Bukan sekedar menjelaskan, tapi juga memahami. Bukan hanya mengetahui, tapi sekaligus menyadari. Seorang mufasir bukan hanya menerima, tapi memberi makna. Ia menerima makna dan meletakkannya dalam struktur rasional dan nyata. Ya, berhubungan dengan metodologi hermeneutika sosial yang dibangun ini, Hasan Hanafi meletakkan permis-permis dan landasan filosofis dalam mencari makna dari teks Al-Quran. Nah, permis-permis itu adalah, yang pertama, wahyu diletakkan dalam tanda kurung, tidak diafirmasi, tidak pula ditolak. Penafsir tidak perlu lagi mempertanyakan keabsahan dan keaslian Al-Quran yang banyak diperdebatkan oleh kalangan orientalis. Bahkan sebagian cendekiawan muslim kontemporer seperti Nasar Hamid, Abu Zaid, dan Muhammad Arkon, apakah ia dari Tuhan? Dari pandangan Muhammad, sebab pertanyaan tentang asal-usul teks merupakan permasalahan kejadian teks, sedangkan penafsiran berkaitan dengan isi teks tersebut. Yang kedua, Al-Quran diterima sebagaimana layaknya teks-teks lain seperti karya sastra, teks filosofis, dokumen sejarah, dan sebagainya. Al-Quran tidak memiliki kedudukan yang istimewa secara metodologis. Semua teks ditafsirkan berdasarkan aturan yang sama, baik itu yang sakral atau profan termasuk Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran hanyalah merupakan transfigurasi bahasa manusia, sebagaimana halnya juga hadis Nabi. Yang ketiga, tidak ada penafsiran palsu atau benar, pemahaman benar atau salah, akan tetapi hanyalah perbedaan pendekatan terhadap teks yang ditentukan oleh perbedaan kepentingan dan motivasi. Yang keempat, tidak ada penafsiran tunggal terhadap teks, tapi pluralitas penafsiran yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman para mufasir. Teks hanyalah alat kepentingan, bahkan ambisi manusia. Penafsirlah yang memberinya isi sesuai ruang dan waktu dalam masa mereka. Yang kelima, konflik penafsiran merefleksikan konflik sosiopolitik dan bukan konflik teoritis. Teori sebenarnya hanyalah merupakan kedok epistemologis. Nah, dari 5 permis di atas, Hanafi bertujuan untuk menghindarkan dari penafsiran yang bertele-tele. Sebab itu Hanafi merumuskan beberapa karakteristik penafsiran Al-Quran. Jadi pada kesimpulannya adalah Hasan Hanafi ini ingin menerapkan teori-teori hermeneutika ke dalam metodologi Al-Quran. Jadi Hasan Hanafi ini ingin melakukan penafsiran ini beda dari tafsir-tafsir klasik yang dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Sebenarnya hal ini bukanlah hal yang baru, melainkan jauh sebelum Hasan Hanafi mengemukakan pemikiran ini, para orientalis dulu sudah mencoba menafsirkan Al-Quran menggunakan teori-teori hermeneutika. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan kru yang telah membantu pembuatan video ini. Terima kasih kepada saudara Fauzi. Kemudian ada saudara Darik yang biasa dipanggil Sugi. Kemudian ada saudara Yusril yang biasa dipanggil Gantai atau ganteng-ganteng Tai. Ora!